Perkenalkan, nama saya Ramadhani Dwi Kurniawan, salah satu graduate trainee batch 5 APP Sinarmas di tim Mahoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pohon yang digunakan dalam industri kertas yang ada di screen ini. Apa pohon tersebut? Pohon tersebut adalah pohon pinus. Selanjutnya saya akan menjelaskan learning objectives atau poin-poin apa saja yang harus kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah jenis-jenis bahan baku kertas. Yang kedua, jenis-jenis pohon pinus. Yang ketiga, karakteristik pohon pinus. Yang keempat, struktur pohon pinus. Yang kelima, karakter fiber pohon pinus. Keenam adalah aplikasi fiber pohon pinus. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesimpulannya. Setelah kita semua pahami bahwa bahan baku kertas adalah kayu, namun kayu itu bermacam-macam jenisnya. Menurut densitasnya, ada dua jenis kayu. Yang pertama adalah softwood, yang contohnya itu adalah pinus dan cemara. Yang kedua adalah hardwood, contohnya adalah akasia dan eukaliptus. Perbedaan antara hardwood dan softwood itu di sini terlihat bahwa softwood itu mempunyai warna yang lebih terang, sedangkan hardwood itu mempunyai warna yang lebih gelap. Pinus adalah salah satu jenis pohon yang digunakan untuk memproduksi kertas karena karakteristik pulp yang dihasilkan sesuai untuk properties kertasnya. Telah disinggung sebelumnya, pohon pinus adalah salah satu bahan baku pembuatan kertas. Pinus banyak hidup di daerah yang beriklim dingin, dan di sini kita akan membahas banyak dan menggali lebih dalam tentang pohon pinus untuk produksi pulp ini. Pinus berdasarkan tempat hidupnya itu dibagi menjadi dua. Ada Northern Hemisphere dan yang kedua adalah Southern Hemisphere. Pinus Northern Hemisphere itu adalah pinus yang hidup di bagian bumi belahan utara. Sedangkan pinus Southern Hemisphere itu adalah pinus yang hidup di bagian bumi belahan selatan. Pinus Northern Hemisphere lebih digunakan karena mempunyai panjang fiber dihasilkan yang lebih panjang daripada Southern Hemisphere. Pada industri kertas, pinus Northern Hemisphere jenis Scotch pine banyak digunakan yang berasal dari negara Skandinavia, yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan sekitarnya. Ada juga pinus yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu pinus yang hidup di iklim tropis, terutama di hutan hujan, yaitu jenis Sumatran pine, yang merupakan pinus asli dari Sumatera, namun sangat jarang digunakan untuk bahan baku kertas. Pinus berbatang utama lurus, dan pohon pinus ini tidak berpanir atau tidak ada alur pada pangkal pohonnya seperti pada batang meranti, dan memiliki kulit batang relatif bertekstur kasar serta beralur dalam. Pohon pinus dapat tumbuh hingga tingginya mencapai 20-40 meter dengan diameter 70-90 cm. Bahkan pada pohon pinus yang sudah tua, diameter pohon dapat mencapai 100-145 cm. Batang bebas cabang pohon pinus sekitar 2-23 meter. Kulit batang pohon pinus ini berwarna coklat kelabu hingga coklat tua dan tidak mudah mengelupas. Sedangkan buah pinus berbentuk konifer atau seperti kerucut pada gambar tersebut. Perbedaan dengan buah cemara adalah buah pinus terlihat lebih mekar daripada buah cemara. Daun pinus yang sudah disinggung juga sebelumnya itu memiliki bentuk seperti jarum yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian makroskopis blok kayu pada pohon pinus. Di sini tampak potongan dari pohon pinus. Yang pertama, di sini ada struktur hardwood. Hardwood adalah bagian radial tampak pada gambar yang berada di bagian tengah pada potongan kayu tersebut yang sel-selnya sudah mati. Dan ada softwood.
Softwood adalah bagian radial tampak pada gambar yang berada di bagian luar dari hardwood, yang sel-selnya itu masih aktif untuk pertumbuhan pohonnya. Dan pada lokayu, biasanya hardwood berkisar sebanyak 75%, sedangkan softwood sekitar 25% pada komposisinya. Selanjutnya ada kambium. Kambium adalah bagian yang bertumbuh secara sekunder atau radial. Dan ada bark. Bark adalah kulit kayu yang ada di pohon pinus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian mikroskopis lokayu pada pohon pinus. Di sini terlihat ada tracheid, adalah bagian untuk transfer sari makanan secara vertikal atau ke atas. Ada ray, yang merupakan tempat penyimpanan dan transfer sari makanan secara radial. Sel parenkim adalah jaringan dasar pada kayu yang masih hidup. Resin canals adalah bagian kayu untuk transfer getah pada pohon-pohon yang bergetah. Kambium adalah bagian yang bertumbuh secara sekunder atau radial. Vessel adalah bagian untuk transfer air pada batang pohon. Sedangkan fiber adalah bagian tumbuhan yang merupakan penopang pohon agar kaku dan kuat. Fiber dari pohon kayu itu diekstrak kemudian digunakan untuk bahan baku kertas. Dan fiber dari pohon pinus ini bila dibandingkan dengan ray cell yang telah dibahas tadi, itu relatif sangat panjang ukurannya, dan dibandingkan dengan fiber cemara itu lebih sedikit pendek. Dalam lokayu pinus dan kayu jenis softwood yang lain, fiber itu sendiri mengisi kisaran 90% kandungan berat yang ada. Dan dalam fiber ini terkandung selulosa yang merupakan polimer glukosa rantai panjang yang lurus, sedangkan hemiselulosa adalah polimer glukosa dengan rantai yang lebih pendek dan bercabang. Berikut ini adalah tabel komposisi selulosa dan hemiselulosa pada fiber pinus yang dibandingkan dengan cemara. Selain selulosa dan hemiselulosa, terkandung juga pada fiber yaitu lignin, yang merupakan zat pengikat sel yang ada pada pohon berkayu. Lignin ini perlu dihilangkan karena mengurangi kualitas kertas. Terlihat grafik kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan ekstraktif selama proses pulp making yang terlihat penurunan lignin secara signifikan. Dan dalam fiber ini terkandung selulosa yang merupakan polimer glukosa rantai panjang yang lurus, sedangkan hemiselulosa yang merupakan polimer glukosa rantai lebih pendek dan bercabang. Pada proses pembuatan pulp demikian rupa, akan didapatkan fiber yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa serta lignin, yang merupakan bagian yang perlu dibuang karena mengganggu kualitas kertas yang dihasilkan karena lignin ini. Dan pada grafik terlihat bahwa zat ekstraktif yang terdiri dari sel-sel tersebut itu juga akan ikut terhilangkan karena proses pembuatan kertasnya. Pinus telah dijelaskan sebelumnya masuk pada kategori softwood, dan secara general bila dibandingkan dengan hardwood adalah sebagai berikut. Fiber softwood atau pinus mempunyai karakter panjang dan tipis, kandungan lignin lebih banyak, densitas lebih kecil, harganya lebih mahal. Sedangkan fiber hardwood pendek dan tebal, kandungan lignin lebih sedikit, densitas lebih besar, dan harganya lebih murah. Dan juga softwood ini sebenarnya mengandung impurities yang lebih sedikit. Dan lignin softwood lebih banyak sekitar 20-40%, sehingga saat produksi kertas menggunakan bahan baku hardwood itu jauh lebih mudah dan murah penghilangan ligninnya. Dan sebenarnya perbedaan dari literatur dijelaskan bahwa densitas softwood dan hardwood sebenarnya tidak jauh berbeda. Kemudian ditambah karena melimpahnya hardwood di iklim tropis, terutama di Indonesia, softwood itu harganya jauh lebih mahal. Ditambah dengan softwood itu yang kualitasnya bagus itu berasal dari negara-negara Skandinavia. Selanjutnya adalah perbandingan fiber softwood dan fiber hardwood dilihat dari keunggulan pada aplikasi kertasnya. Karena fiber softwood lebih panjang namun tipis,
sehingga membuat ikatan hidrogen lebih kuat setelah fibrilasi pada refiner, yang menghasilkan tensil dan tear strength yang lebih baik juga. Sedangkan pada fiber hardwood, smoothness-nya tinggi karena fiber berukuran lebih kecil sehingga lebih rapat saat distribusi fibernya, sehingga smoothness-nya lebih halus. Prosesnya pun lebih murah karena kandungan lignin pada hardwood lebih sedikit, sehingga chemical yang dipakai untuk delignifikasi itu lebih sedikit, dan dewateringnya juga lebih cepat karena ikatan hidrogennya tidak lebih kuat dari yang dihasilkan softwood. Kualitas yang dimiliki hardwood tidak dimiliki oleh softwood, sehingga menjadi kelemahannya. Sehingga di sini maksudnya adalah fiber softwood memiliki smoothness rendah, proses mahal, dan dewatering lambat. Sedangkan hardwood itu memiliki tensil dan tear strength yang lebih rendah. Sehingga pada produksi kertas biasanya fiber softwood dan hardwood itu dicampur dengan komposisi tertentu tergantung produk kertasnya. Selanjutnya adalah aplikasi fiber pohon pinus. Yang pertama itu untuk pembuatan tisu, kedua adalah napkin paper, yang ketiga adalah printing paper, dan lain-lain. Karena propertis dari fiber pohon pinus yang memiliki sifat meningkatkan kekuatan kertas, yaitu pada tear dan tensile strength-nya, maka sangat cocok untuk diaplikasikan fibernya pada produk yang tipis namun memiliki kekuatan yang besar, misalnya tisu, napkin paper, dan printing paper yang tadi saya jelaskan. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fiber pinus juga digunakan sebagai campuran untuk menaikkan strength propertiesnya pada produk-produk kertas yang lainnya juga. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dari hal-hal yang sudah saya paparkan sebelumnya. Pinus adalah salah satu kayu sebagai bahan baku kertas yang termasuk dalam kelompok softwood. Pinus hidup di daerah yang berhawa dingin. Pohon pinus memiliki ciri-ciri batang utama lurus menjulang, tidak berpanir, berbuah konifer, dan berdaun seperti jarum. Fiber pinus relatif panjang karena masuk kelompok softwood. Dan fiber pinus ini cocok untuk produk dengan kekuatan tinggi. Terima kasih sudah menonton video saya. Thank you for watching and goodbye.